Gini deh, pernah kepikiran nggak sih kenapa ada bisnis yang malah makin kuat waktu krisis, tapi ada juga yang langsung ambruk? Nah, kali ini kita akan membongkar sebuah blueprint kuno untuk membangun sistem yang super tangguh. Pertanyaan ini bukan cuma buat para CEO atau manajer loh, ini tentang inti dari ketahanan, baik itu dalam bisnis, komunitas, atau bahkan dalam diri kita sendiri. Yuk kita coba pahami arsitektur di balik sebuah ketangguhan. Gimana kalau ternyata jawabannya ada di sebuah teks kuno? Hari ini, kita bakal coba bongkar mesin dari sebuah model 3 bagian yang ada di surah Al-Baqarah. Ini bukan cuma cerita lama, tapi ini adalah blueprint yang sangat fungsional untuk kesuksesan psikologis, ekonomi, dan strategis, bahkan di zaman sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Setiap sistem yang kuat itu berawal dari fondasinya. Mari kita bedah komponen pertama, pola pikir, atau kita sebut saja operating system inti dari ketangguhan. Kisah ini langsung nunjukin satu bug psikologis yang fatal, yaitu keyakinan kalau kita bisa lari dari kenyataan. Di sini kita sebut mentalitas melarikan diri. Ini adalah logika yang gagal. Nah, ayat 243 ini menggambarkannya dengan jelas banget. Ada sekelompok masyarakat yang kabur dari rumahnya, entah karena wabah atau takut perang. Intinya, mereka mencoba lari dari takdir. Sebuah usaha yang, ya bisa ditebak, sia-sia. Jadi, pelajaran pertamanya jelas banget. Kekuatan sejati itu bukan datang dari lari, tapi justru dari berbalik dan menghadapi kenyataan. Inilah software update pertama untuk sistem kita, kesiapan mental. Kalau pakai istilah modern, bug ini namanya kekeliruan kontrol. Mengatasi keyakinan keliru ini adalah pembaruan besar pertama untuk operating system mental kita. Oke, operating systemnya udah kita perbarui. Sekarang, sistem ini butuh listrik atau energi buat jalan. Yuk kita masuk ke lapisan kedua, jaringan energinya. Di ayat 244-245, ada konsep namanya kordan hasanan. Ini bukan cuma soal beramal biasa, tapi ini tuh kayak hukum fisika buat sebuah sistem ekonomi. Tujuannya adalah menjaga agar sumber daya terus berputar untuk menstabilkan keseluruhan sistem. Coba bayangin deh, kita suntikan 1 unit energi atau sumber daya ke dalam sistem ini. Kalau pakai logika bisnis biasa, mungkin kita berharap dapat pengembalian 10 kali lipat ya kan? Itu aja udah bagus banget. Tapi, disinilah hukum fisikanya jadi super menarik. Teks ini nggak menjanjikan pengembalian yang biasa-biasa aja. Yang dijanjikan itu eksponensial, dilipat gandakan berkali-kali lipat, bahkan tanpa batas. Terus, gimana cara kerjanya? Mekanismenya simple. Pertama, ada injeksi energi dari individu ke kolektif. Kedua, energi ini menstabilkan sistem, ngasih bahan bakar buat bertahan dan tumbuh. Hasil akhirnya, return on investment yang eksponensial buat semua yang terlibat. Oke, kita udah punya pola pikir yang benar, energi yang melimpah. Tapi, semua itu percuma kalau otak atau prosesornya lemot. Sekarang, kita bahas komponen ketiga yang paling penting, CPU-nya, alias algoritma kepemimpinan. Di kisah pengangkatan Talut, langsung kelihatan kan konfliknya. Masyarakat pada waktu itu terjebak metrik yang salah. Mereka menilai pemimpin dari kekayaan dan status, bukan dari kompetensi. Nah, disinilah koreksi berbasis datanya memuncul. Keren banget, lihat tabel ini. Kriteria pemimpin yang ideal itu bukan soal status, tapi dua hal, bastatan fil ilmi, alias kapasitas kognitif buat strategi dan analisis, dan bastatan fil jism, alias kapasitas fisik buat eksekusi dan ketahanan di lapangan. Jadi, simpelnya gini, KPI buat pemimpin ideal itu bukan seberapa tebal dompetnya, tapi kombinasi antara processing power otak yang superior dan execution capability fisik yang tangguh. Dan akhirnya datang semacam konfirmasi atau verifikasi dari langit, yang seolah-olah bilang, yap, pilihan berbasis data dan kompetensi ini adalah yang paling benar. Oke, sekarang kita coba zoom out dan gabungkan ketiga kepingan puzzle ini. Inilah dia, blueprint lengkap untuk sebuah sistem yang benar-benar tangguh. Jadi, kebayang ya, kita punya operating system mental yang kokoh, jaringan energi yang bisa mengisi dayanya sendiri secara eksponensial, dan sebuah CPU atau prosesor sentral yang super efisien untuk mengambil keputusan. 3 pilar ketangguhan. Tapi, ini bukan sekedar daftar checklist loh. Ini bagian paling pentingnya. Ketiga hal ini tuh saling mengunci. Pemimpin yang hebat, CPU, butuh pola pikir yang benar, OS, untuk bisa mengelola sumber daya energi dengan bijak. Setiap bagiannya saling memperkuat satu sama lain. Nah, sekarang pertanyaan buat kita semua.
Coba refleksi sedikit. Dari 3 komponen ini, pola pikir, sumber daya, dan kepemimpinan, kira-kira mana yang jadi bak terbesar dalam sistem, tim, atau bahkan diri kita saat ini? Kalau kerangka kerja ini ngasih kalian perspektif baru, coba deh tekan tombol suka dan share di kolom komentar bak mana yang paling relevan buat kalian. Jangan lupa juga subscribe ke channel BPA Official biar nggak ketinggalan bedah konsep keren lainnya. Tetaplah penasarannya, karena setelah blueprint ini jadi, kita akan lihat bagaimana sistem ini diuji habis-habisan di medan pertempuran yang sesungguhnya. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.